wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurullahi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah menggerakkan hati ini kepada kebaikan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Di tengah wabah yang melanda Republik Indonesia saat ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita rahmat dan lindungan, supaya kita dijauhkan dari wabah COVID-19. Kita tidak tahu sampai kapan ujian ini berakhir. Kita menginginkan semuanya kembali normal, aktivitas seperti biasa, anak-anak dapat sekolah, orang yang bekerja dapat bekerja kembali, kepala keluarga dapat mencari nafkah kembali, dan lain-lain. Tapi yakinlah saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga dari ujian atau wabah yang terjadi ini kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengambil ibroh dari setiap ujian, mengubah ujian menjadi rahmat, mengubah ujian menjadi momentum dari keputurukan, ketidakberdayaan menuju jati diri yang hebat dan bermanfaat. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat kondisi saat ini, prihatin kita memandangnya. Melihat masjid sepi dari jamaah, melihat jalan-jalan sepi dari aktivitas manusia, pendapat kepala keluarga menurun. Mungkin sebagian menganggapnya biasa saja karena tempat kita tidak berdampak parah seperti kota-kota besar lainnya. Selepas dari itu semua, mau kita takut atau tidak dengan wabah ini, mau kita yakin atau tidak dengan wabah ini, sebagai makhluk yang lemah, mari kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, kecuali atas izinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersamanya tidak ada membahayakan sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam kutub yang singkat ini saya akan memberikan materi mengenai tentang musibah. Ya. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita mendapatkan sebuah musibah. Namun jangan sampai kita mengerutuk mencelah musibah itu atau ujian itu. Karena sejatinya sebuah ujian itu merupakan yang saya katakan di awal tadi, mari kita rubah menjadi sebuah rahmat dan momentum. Ujian adalah untuk menaikkan kualitas diri kita. Semakin kita banyak diuji, maka semakin kuat mental kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati Allah. Membahas tentang ujian, tentu tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Selagi kita hidup, ujian itu pasti akan datang. Karena kalau kita hidup dunia, karena sifat dunia itu memiliki dua sifat. Itu dunia tempatnya ujian atau musibah. Yang kedua, dunia tempatnya ibadah. Sudah sunatullahnya, ketika kita hidup di dunia, maka kita akan dipertemukan oleh kedua sifat dunia tersebut, yaitu ujian dan ibadah. Ya, kalau kita ingin terlepas dari keduanya, setelah kita meninggalkan dunia ini, tentunya orang yang cerdas yaitu mampu mengambil sebuah ibrah atau pelajaran di setiap yang namanya musibah atau ujian. Contohnya seperti COVID-19 ini. Kalau kita mau merenung, Maha besar Allah yang telah menciptakan virus yang sangat kecil ukurannya, yang tak terlihat oleh mata, namun mampu melepaskan nyawa dalam jasad. Mari kita merenung sejenak. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita buang jauh-jauh rasa dengki, hasad yang ada dalam diri kita, yang kita selalu sombong di atas muka bumi. Bagaimana Allah menciptakan satu makhluk yang sangat kecil, lalu satu makhluk ini dikirimkan kepada manusia tanpa daya kita menghadapi wabah yang sedang kita hadapi saat ini.
Tentu renungan sederhana ini semoga mampu membersihkan hati-hati kita, mampu menyejukkan kembali hati-hati kita dan menyadarkan lagi apa hakikat kita hidup di dunia ini, apa hakikat sebenarnya ujian itu menghampiri kita, apa hakikat sebenarnya ibadah itu untuk kita. Maka Allah memerintahkan kita untuk berpikir supaya kita mampu mengambil hikmah apa yang sedang terjadi saat ini. Dan beruntunglah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi di atas muka bumi ini. Maka ada beberapa hikmah dari yang namanya ujian. Saya akan berbagi pada para pendengar hikmah apa saja yang dapat kita petik ya dari setiap yang namanya ujian. Apalagi hari ini kita sedang dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan ya, jadi jangan sampai kita tidak meningkatkan kualitas iman kita. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, adapun hikmah pertama Allah mengirimkan kita sebuah ujian atau bencana. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perhatian penuh terhadap kita, kepada hamba-hambanya, kepada si A, si B ya, supaya kita kembali di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhai. Tanda Allah sayang kepada hambanya yaitu dengan dikirimkannya sebuah musibah agar kita ingat dan kembali dan sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, dengan adanya ujian ini setidaknya dosa kita tidak bertambah. Kenapa saya katakan dosa kita tidak bertambah? Setidaknya dengan kita berada di rumah, kita minimalisir aktivitas sehingga perbuatan buruk pun juga dapat terhenti untuk sementara waktu ini. Mungkin ada teman-teman kita yang bila saling berjumpa pasti melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan buruk, menghibah misalnya, minum alkohol, berjudi, menggoda perempuan, melihat yang diharamkan dan lain-lain. Dengan dibatasi semua aktivitas kita, setidaknya perbuatan-perbuatan di atas tidak dapat kita kerjakan untuk beberapa waktu hari ini. Hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga dihadirkannya wabah ini itu Allah sedang mendidik kita dengan melatih kita untuk sabar, menerima atas apa yang dikehendakinya, mengikhlaskan apa yang sudah menjadi kehendaknya. Segala sesuatu akan kembali kepadanya, termasuk nyawa dan wabah ini. Kita sedang mendapatkan dua tarbiyah secara langsung. Yang pertama ditarbiyah oleh Allah dengan hadirnya wabah, yang kedua ditarbiyahnya dengan konsep Ramadan. Semoga dengan dua tarbiyah ini membuat hati kita lebih kuat, menjadikan hati kita lebih sabar ya. Yang kenapa saya katakan Allah sudah mendidik kita dengan kesabaran? Mungkin kita sudah jauh terlena gitu ya, sudah jauh dari mengingat Al-Quran, sudah jauh dari mengingat keluarga ya. Nah disinilah letak kesabaran kita, sudah jauh dari tilawah ya. Dengan hadirnya wabah ini setidaknya kita mengingat kembali atau sadar gitu ya, sadar dan sabar atas apa yang sedang melanda negeri ini. Mari kita ciptakan sebuah momentum gitu ya, dan kesabaran yang Allah didik kepada kita, itu dengan mungkin yang nggak bisa tilawah satu hari pun bisa melatih di momentum pandemik yang saat ini sedang melanda ya. Sebenarnya kita mampu, kita mempunyai kekuatan dalam diri kita masing-masing ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di alinea berikutnya gitu ya. Nah nanti saya akan membagikan bagaimana sikap kita atau kiat-kiat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Di samping 3 hikmah yang telah saya berikan, pertama bahwa Allah sudah memperhatikan kita, yang kedua dosa kita tidak bertambah, yang ketiga Allah sedang mendidik kita dengan melatih kita untuk sabar. Semoga dengan kesabaran ini lahir sebuah keikhlasan. Keikhlasan adalah puncaknya sebuah
dari sabar gitu ya, keikhlasan gitu ya. Nah baik, di tengah kondisi wabah saat ini, bagaimana sikap kita agar waktu kita bermanfaat, tidak habis terbuang? Sayang kalau dibuang begitu saja. Mari kita temukan jati diri dan kekuatan yang ada dalam diri kita, menemukan jati diri kekuatan yang tidak pernah kita sadari, padahal sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tergantung kita mau memunculkan kekuatan yang tersimpan itu untuk diwujudkan atau tidak. Pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, agar waktu kita bermanfaat, tidak menjadi bumerang bagi kita ya. Adapun kiat-kiat yang harus kita lakukan ketika wabah ini melanda negeri kita, atau agar hidup kita berkualitas atau waktu kita berkualitas, yang pertama yaitu lakukanlah hal yang sederhana, mulai dari merapikan tempat tidur kita. Sederhana merapikan tempat tidur ini, tapi manfaatnya sangat besar dalam kepribadian diri kita ya. Mungkin ada yang rutin sudah merapikan tempat tidurnya tiap hari gitu ya, atau ada yang 3 hari sekali, 1 minggu sekali ya. Mari kita coba lagi, walaupun sudah merapikan tempat tidurnya setiap hari, tetap gitu ya, atau menyusun bantalnya, pindah posisi. Nah ini akan membentuk suatu kepribadian kita ketika kita melakukan hal-hal yang positif ya, dan itu konsisten. Dan yang kedua, agar waktu kita bermanfaat, itu merubah konsep main. Apa ya, main gadget ya. Kita melihat masyarakat generasi milenial saat ini itu banyak yang dihabiskan di gadgetnya gitu ya, di dunia sosial daripada di dunia nyata. Nah maka saya membuat kita merubah konsep main kita ya, yang dimana kalau kita bangun tidur itu langsung megang HP dari jam 7 pagi, siang, sore ya, update status. Maka kita rubah konsep mainnya, kita coba setting ulang. Kalau ingin waktu kita bermanfaat, itu dibalik 180 derajat, dimana di medsosnya disedikitin, di dunia nyatanya kita fullkan, kita banyakkan ya. Supaya hidup kita ketergantungan dengan yang namanya gadget ya. Bahaya juga kalau kita hidup bergantung sama gadget gitu ya. Contohnya orang bergantung dengan gadget itu ketika kita sedang tilawah itu mudah bosan. Tilawah itu ingatannya HP gitu ya, membuka HP, mau balas ini dan itu. Nah ini ciri-ciri sederhana orang yang kecanduan gitu ya. Bangun tidur langsung ingatnya HP, pengen ingatnya HP, tilawah dan sebagainya itu. Nah jadi kita coba minimalisir atau merubah konsep main kita, sedikit kan di dunia maya, tapi banyakkan di dunia nyata kita beraktivitasnya ya, dan macam-macam banyak gitu ya. Membaca Quran, sholat duha, nggak usah banyak gitu ya, 1 lembar atau setengah halaman, tapi konsisten ya. Mudah-mudahan kalau konsisten ini bisa juga mengobati kita dari kecanduan yang namanya gadget. Kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan positif yang konsisten, amalan-amalan positif yang konsisten, dan kita bisa menahan diri dari keinginan untuk tidak lepas dari gadget sendiri, maka kita sudah berhasil menghilangkan candu gadget dalam diri kita. Kita mau merenung, coba kita renungin tentang Quran kita. Kapan terakhir kita membaca Quran ya? Coba kalau saya tanya, dari Ramadan tahun kemarin ke Ramadan yang tahun ini yang sedang kita jalani ini, siapa yang sudah menghatamkan Al-Qur'annya selama 2 kali, kalau 2 kali ya, atau 1 kali, atau setengah juz gitu ya, 15 juz, setengah juz, setengah khatam gitu ya, 15 juz. Tapi saya sadari untuk para pendengar insya Allah gitu ya, karena orang yang soleh-solehah semua sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan masyarakat awam gitu ya, bagaimana juga mereka yang belum bisa ngaji gitu ya. Ini tugas kita bersama ya.
untuk kiat ketiga agar waktu kita bermanfaat di tengah ujian yang melanda negeri kita, itu yang ketiga, yang terakhir ini, mengisi waktu kosong dengan kegiatan sederhana dan positif. Misalnya saudara Regi hobi memasak, nah silakan yang bagi hobi memasak membantu istrinya gitu ya di dapur. Ya ini untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, misalnya saudara Ocha gitu ya, hobi dia memasak, silakan ke dapur membantu orang tuanya untuk menyiapkan bukaan gitu ya, membantu di dapur. Siapa tahu nanti dengan sering-sering di dapur muncul bakat kokinya gitu ya, sehingga di kemudian hari bisa membuat rumah makan yang besar gitu ya, yang bisa mengundang kita untuk coba mencicip makan gratis di sana gitu ya. Nah itu lagi contoh yang kedua, saudara Ahmad Nolan Takwa gitu ya, yang hobinya melantunkan syair-syair nasyid gitu ya. Nah, silakan gitu ya, mencari nada yang pas dan mencari syair-syair yang menyejukkan hati gitu ya. Siapa tahu nanti dapat meneteskan air mata bagi pendengar ya, dengan lantunan dan syair-syair yang mereka buat. Saudara-saudaraku, kita memanfaatkan waktu yang banyak ini untuk menjaga gitu ya, untuk agar tidak terbuang sia-sia ya. Nah waktu yang kosong inilah waktu yang berbahaya, yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan ya. Mari sama-sama kita meningkatkan iman, kita menjaga yang fardu dan sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Lakukanlah hal-hal yang sederhana, dimulai dari merapikan tempat tidur ya. Perbuatan sederhana ini mampu menciptakan pola pribadi kita gitu ya, walaupun sederhana tapi ini akan membentuk pribadi kita yang soleh dan mandiri. Kedua, ubah mindset main kita, perbanyak aktivitas kita di dunia nyata dengan mengasah hobi masing-masing gitu ya, dan minimalisirkan keaktifan kita di dunia medsos gitu ya, kecuali memang bidang kita di sana, seperti mungkin Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, itu memang bidang mereka di sana, dan mereka saya yakin walaupun mereka jiwanya atau banyak waktunya di sana, tapi mereka tidak akan melupakan juga waktu di dunia nyatanya, dan saya yakin banyaklah waktu di dunia nyatanya walaupun mereka dituntut untuk banyak di medsos gitu ya. Itu bagi orang-orang yang sudah menjadikan memang sudah wadahnya gitu ya untuk berdakwah secara luas di media sosial. Nah kalau kita belum di bidang sana, mari kita batasin dunia kita gitu ya, batasin dunia kita yang banyak di dunia medsos gitu ya. Terakhir, bersyukur atas apa yang telah Allah limpahkan, ikhlas atas apa yang telah menjadi kehendaknya. Hadirnya wabah ini tidak menjadi kita generasi yang pasif gitu ya, generasi yang berleha-leha, generasi yang rebahan, generasi yang menghabiskan waktunya di medsos, tapi kita harus bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini ya. Saya mohon manusia yang fakir dengan ilmu. Jika terdapat kesalahan, salah kata dari awal, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Jika ada kebenaran dalam tausiah ini, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.